Kemudian ada dua perempuan yang di bawah naungan orang-orang soleh, ada nggak? Nah, siapa orang-orang soleh itu? Yaitu Nabi Nuh, Nabi Lut. Namun istri ini malah bermaksiat, malah berkhianat kepada kedua suaminya itu. Nah, itu ada ya, waligo. Nah, kalau istri Nabi Lut adalah waliah. Istri Nabi Nuh itu waligo, istri Nabi Lut waliah. Nah, punya anak 4 yang itu tidak mempunyai keturunan. Kemudian nanti yang mempunyai keturunan itu hanya dari 3, Sam, Ham, Yapis. Sam nanti semua para nabi itu turunnya dari Sam. Semua para nabi itu bermuaranya di Sam. Nah, siapa Sam ini? Sam ini adalah orang yang dibangkitkan oleh Nabi Isa. Ketika Nabi Isa ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Isa, aku akan percaya kepadamu bahwa engkau Rasul Allah ketika engkau mengeluarkan mukjizat, yaitu bisa menghidupkan orang yang meninggal dunia." Nah, dulu yang dihidupkannya adalah sahabatnya. Kemudian kata sahabat yang lainnya tidak terkacinya, tidak jadi ini karena baru aja meninggal dunia. Tapi hidupnya yang sudah lama, nah yang dihidupkan itu adalah Sam. Nah, waktu itu ketika Sam dibangkitkan, maka Sam langsung rambutnya memutih, langsung beruban. Maka Isa berkata, "Wahai Sam, di zaman kamu itu belum ada uban, karena uban pertama kali itu adanya di Ibrahim." Tuh Pak, jadi orang yang pertama kali sedunia beruban itu Nabi Ibrahim. Nah, di Sam itu belum ada. Sam itu adalah nenek moyangnya Nabi Ibrahim nantinya. Nah, Sam belum ada uban, Nabi Ibrahim yang ada uban. Nah, ditanya, "Apa yang menjadikan engkau beruban?" Maka Sam menjawab, "Kirain ini teh kiamat." Jadi saking sieuna ku kiamat ibarat Pak. Dan ini ada di Al-Qur'an nantinya. Ketika terjadi kiamat, maka anak-anak yang dalam kandungan ibunya keluar. Anak kecil beruban semuanya. Baru dasarieun, leuwaseun. Nah, termasuk ibu pun akan meninggalkan anak-anaknya dan tidak akan saling tolong-menolong, akan menyelamatkan dirinya sendiri. Saking panik, saking dahsyatnya ini kiamat. Nah, kemudian Pak, kita akan fokus di Sam dulu. Sam itu akan menurunkan bangsa Arab. Ya, inilah nenek moyangnya dunia itu dari sini. Bahasa pun itu dari Sam. Kalau Bapak menjawabnya versi barat, itu ada Semit. Makanya kan dunia itu asal usulnya dari bangsa Semit. Bahasanya pun bahasa bangsa Semit. Bangsa Semit ini nanti bahasanya ada Ibrani, ada Aramea, dan ada Arab. Bahasa Arab itu asal usulnya dari Semit. Makanya Ibrani dengan Arab itu nanti ada kemiripan. Nah, terus Pak, setelah itu Sam nanti punya anak Iram. Ini dari Iram ini nanti anaknya itu. Iram nanti punya anak 2. Yang pertama, yang kesininya ke Aus, nanti ke Hud, yang kesananya ke Amir. Nanti Amir itu akan melahirkan Nabi Soleh. Makanya kadang-kadang Nabi Soleh itu disebut oleh Allah sebagai ad kedua. Itu asal usulnya. Namun nih kita di sini dulu. Nah, Pak sebentar. Kenapa cenah keturunan Yapis ini ada yang kelainan? Kalau saya baca-baca, ketika anak Nabi Nuh ini yang tinggal 3, Sam, Ham, Yapis dipanggil oleh Nabi Nuh, "Ya, anak-anakku kesini kumpul." Maka Yapis ini dia memilih untuk bercemu dengan istrinya. Makanya Allah kutuk anaknya. Maka di antara anaknya ada yang kelainan. Nah, kalau saya baca itu ada yang bernama Sanah. Nah, dari Sanah inilah yang melahirkan Ya'juj Ma'juj. Kenapa bangsa Ya'juj Ma'juj agak kelainan? Karena si nenek moyangnya dulu yang Yapis ini dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Nabi Nuh, dia tidak mau, malah ingin bercemu dengan istrinya. Allah kutuk sebagiannya. Nah, tapi tidak semua anak Yapis bermasalah, Pak. Hati-hati. Ini anak Yapis itu yang kemarin. Ini anak-anak Yapis, Pak. Ada 7.
Bapak makan yang mengenal Yapis itu cuma satu, yaitu Yajuj Majuj kan. Ternyata anak yang pertama itu ada Gomer. Nah, Gomer ini yang akan menurunkan bangsa Asia Tenggara, salah satu Indonesia. Nanti itu bangsa Prancis, kemudian bangsa Jerman, Spanyol, Burma, Wales kan, kemudian Vietnam, Thailand, Kamboja, dan Indonesia. Itu Gomer, itu nenek moyangnya. Nah, pada sebelum ini tepan nanti turun. Nanti ada di Ibrahim dulu, tapi Ibrahim pun bukan istri kedua, tapi istri yang ketiga nanti ada. Dari Majuj ini nanti suatu saat dia menikah dengan satu rumpunnya, dengan satu anak yang di bawah tuh. Bangsa Cina, bangsa Korea, Rumania, Mongol, dan bangsa Yajuj Majuj. Karena Majuj ini menikah dengan satu kelompoknya, melahirkanlah bangsa Yajuj. Jadi Yajuj Majuj. Nenek moyangnya Majuj. Kemudian anak yang ketiganya Madai, dan Madai ini pun akan melahirkan bangsa Iran, Ukraina. Kemudian yang keempat Yavan. Yavan ini nanti akan mempunyai anak, itu bangsa Yunani, Amerika Tengah kalau sekarang. Kemudian Siprus dan Italia. Kemudian ada di sini ada Romawi nih, ya. Kemudian ada juga anak yang kelimanya Tubal. Tubal ini nanti punya bangsanya bangsa Georgia dan Yunani. Kemudian Masah ini nanti sebagian bangsa Turki. Nanti Pak, Turki sebagian lagi ke sini ada. Nih. Ini ke sini. Jadi ada yang menyebutkan bahwa Yajuj Majuj pun itu bangsa Turki ada, karena sebagian dari Turki ke sana. Kemudian ada juga bangsa Tiras, terakhir anak yang ketujuh akan melahirkan bangsa Yugoslavia, pecahannya Uni Soviet. Tuh, makanya Pak kalau lihat ke sini itu hampir sebagian besarnya ada di Eropa untuk Yapis ini. Nah, untuk para nabi itu semuanya dilahirkannya di mana? Di Sam. Nabi itu tidak ada yang di sini, tidak ada, tapi di Sam. Makanya ujung-ujungnya pasti ke Sam kalau Nabi itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian Nabi Nuh ini itu luar biasa Pak, nggak ada kata-kata istilah capek. Makanya untuk para ulama, untuk para mubalik, belajarlah bercermin kepada Nabi Nuh ketika kita berceramah, kemudian berdakwah. Nabi Nuh ini nanti oleh Allah ditanya, "Hei Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan semua risalah Allah?" Jawaban Nabi Nuh, "Udah, 950. Yuk dibuka dulu Qurannya, surat Nuh. Yuk dibuka dulu. Ini adanya lengkap di sini."